Oke, sebelumnya kita review dulu kembali macam-macam rasio profitabilitas yang akan kita bahas pada video ini. Yaitu ada 6 rasio profitabilitas yang akan kita bahas. Pertama ada ROA, ROE, ROI, NPM, GPM, dan OPM. Untuk ROA itu adalah kemampuan menghasilkan laba dari aset. ROE, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal. ROI, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari investasi. NPM itu untuk mengukur laba bersih yang benar-benar jadi keuntungan perusahaan. GPM mengukur laba kotor dari penjualan, dan OPM mengukur laba dari kegiatan operasi utama perusahaan. Selanjutnya kita akan coba untuk mencari rasio profitabilitas pada laporan keuangan. Pertama kita buka dulu IDX. Lalu kita coba untuk ke perusahaan Unilever. Di sini kita coba download untuk yang financial statement dalam bentuk PDF. Oke, jadi di sini kita sudah download financial statement perusahaan Unilever tahun 2025 untuk kuartal 1, yaitu dari Januari sampai Maret. Di sini ada general information tentang perusahaannya. Kemudian selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan. Kemudian di bawahnya ada laporan laba rugi. Oke, pertama-tama kita coba untuk cari atau hitung GPM atau gross profit margin dari perusahaan Unilever tahun 2025 triwulan 1. Rumus gross profit margin itu ada gross profit dibagi dengan net sales, yaitu untuk mengukur seberapa besar keuntungan kotor dari penjualan perusahaan tersebut. Untuk gross profit itu sama dengan net sales dikurangi dengan COGS. Nah, ini net sales COGS yang ini. Jadi ketika net sales dikurangi dengan COGS, maka hasilnya adalah jumlah laba bruto atau gross profit. Ini kita ambil dulu dan tempel ke laba kotor. Selanjutnya untuk net salesnya yang sudah tadi kita bahas, net sales itu adalah yang ini, pendapatan penjualan dan pendapatan usaha. Kita copy dulu jumlahnya, lalu tempel ke sini. Jadi untuk rumus gross profit margin itu adalah gross profit dibagi dengan net sales dikali 100%. Nah, jadi apakah GPM 48% itu sudah bagus atau belum bagus? Jadi untuk perusahaan Unilever yang mempunyai model perusahaan FMCG atau Fast Moving Consumer Goods ini masih tergolong baik. Artinya dari 100% penjualan 48%-nya ini adalah laba kotornya. Jadi sekitar 52%-nya itu adalah HPP-nya, dan ini masih tergolong lumayan bagus, cukup bagus. Selanjutnya adalah OPM atau Operating Profit Margin, yaitu mengukur laba dari biaya operasional. Nah, rumusnya ini adalah operating profit dibagi dengan net sales. Pertama-tama kita cari dulu operating profitnya. Untuk menghitung OPM ini, rumusnya adalah operating profit dibagi dengan net sales. Nah, operating profit itu yang mana sih? Jadi, operating profit ini bisa juga kita sebut dengan EBIT atau Earning Before Interest dan Taxes. Jadi, laba sebelum dikenakan bunga-bunga atau pajak. Untuk mencari EBIT ini, biasanya tidak ada akun langsung menyebutkan secara komprehensif di sini, tetapi kita harus mencarinya sendiri atau menghitungnya sendiri. Nah, untuk mencari EBIT ini, yaitu jumlah laba bruto
dikurangi dengan beban operasional. Nah, di sini yang masuk ke dalam beban operasional itu ada beban penjualan dan beban umum dan administrasi. Nah, untuk beban bunga dan keuangan ini tidak perlu kita masukkan karena EBIT itu kan earning before tax and insurance. Jadi laba sebelum bunga dan pajak. Jadi yang kita hitung beban operasional ini hanya beban penjualan ditambah dengan beban umum dan administrasi. Pertama kita copy dulu. Laba brutonya yang tadi ini dikurangi dengan beban penjualan, dikurangi dengan beban umum dan administrasi. Untuk EBIT kita sudah mendapatkan jumlah nominalnya. Kemudian balik lagi untuk mencari OPM, yaitu EBIT atau operating profit. Kita bisa sebut EBIT itu sama dengan operating profit dibagi dengan net sales. Nah, net salesnya tadi yang ini, sehingga untuk OPM ini EBIT dibagi dengan net sales dikali 100%, sehingga kita dapatkan OPM ini 17%. Untuk perusahaan Unilever dengan OPM 17% ini masih termasuk kategori yang cukup baik. Artinya perusahaan masih bisa mengontrol biaya operasionalnya. Artinya perusahaan bisa mendapatkan laba operasional yang cukup baik dari penjualannya. Untuk perusahaan yang semacam dengan Unilever bisa dikategorikan OPM yang tidak sehat itu jika di bawah kira-kira 10%. Artinya Unilever 17% ini masih dikategorikan cukup baik. Kemudian selanjutnya kita cari NPM atau net profit margin. Jadi NPM ini simpelnya untuk mengukur dari penjualan menghasilkan laba bersih berapa sih, seperti itu. Untuk rumusnya sendiri itu adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Untuk laba bersih itu bisa kita lihat di yang ini, jumlah laba rugi, atau bisa dibilang net profit. Jadi net profit itu adalah penghasilan setelah dikurangin semua biaya operasional, COGS, beban-beban. Pokoknya net profit ini udah laba bersih dari operasional. Berarti untuk NPM ini adalah laba bersih dibagi dengan penjualan. Nah, penjualan itu yang tadi ini penjualan bersih, kemudian dikali 100%. Maka kita dapat NPM untuk Unilever ini sebanyak 13%. Nah, untuk perusahaan Unilever, NPM 13% ini masih dikategorikan cukup baik, karena NPM yang rendah kira-kira sekitar 5% ke bawah. Dengan NPM yang cukup baik ini artinya perusahaan itu mampu mengontrol semua biaya dengan baik. Seperti yang tadi ada biaya operasional, kemudian bunganya juga masih dalam batas yang wajar, dan pajaknya juga masih wajar. Dengan NPM 13% ini kita bisa merangkum atau mengambil kesimpulan bahwa bisnis perusahaan itu masih cukup sehat atau menguntungkan. Selanjutnya kita akan coba menghitung ROA atau Return of Asset. Jadi simpelnya ROA itu adalah mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset. Jadi apakah aset yang dimiliki perusahaan itu udah digunakan efektif. Untuk laba bersihnya itu kita gunakan yang ini, net profit yang tadi. Kemudian untuk total asetnya kita bisa cari di laporan posisi keuangan. Nah, ini untuk laporan posisi keuangannya. Kemudian kita cari akun total aset. Nah, di sini ada akun jumlah aset. Maka kita gunakan
nominal yang ini. Setelah itu kita masukkan rumusnya yang tadi ada laba bersih dibagi dengan total aset dikali 100%. Untuk ROA-nya kita dapat 7%. Jadi untuk perusahaan seperti Unilever dengan ROA 7% ini masih dikatakan cukup baik, karena artinya aset itu digunakan secara efisien. Tapi juga tidak bisa dibilang nominal 7% ini nominal yang cukup tinggi, karena Unilever ini memiliki nominal aset yang tinggi. Jadi ketika kita hitung di ROA itu presentasinya jadi kecil. Nah, kenapa sih nominal aset Unilever itu tinggi? Dikarenakan mereka seperti yang kita tahu, mereka itu punya gedung atau pabrik, kemudian punya mesin-mesin berat sehingga total asetnya itu tinggi. Nah, ketika total aset itu tinggi, ROA biasanya tidak terlalu tinggi atau mengecil, dikarenakan rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total aset. Intinya ROA 7% ini tidak terlalu tinggi karena perusahaan memiliki aset yang besar. Tetapi 7% ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan asetnya secara efektif untuk menghasilkan laba. Berikutnya kita akan coba menghitung ROE atau Return of Equity. Return of Equity ini simpelnya mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal. Jadi apakah modal yang perusahaan punya itu menghasilkan keuntungan laba yang cukup besar atau tidak. Untuk rumusnya sendiri itu ada laba bersih dibagi dengan modal. Laba bersihnya kita gunakan lagi yang ini, net profit. Kemudian untuk modalnya kita cari di laporan posisi keuangan akun total modal. Nah, di sini ada akun jumlah ekuitas atau modal. Kita ambil angka nominal yang di sini. Kemudian kita coba hitung ROE-nya adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Maka kita dapat persentase untuk return of equity Unilever ini sebesar 37%. Untuk perusahaan seperti Unilever ini mempunyai angka ROE sebesar 37% itu bisa dikategorikan cukup tinggi. Artinya permisalan dari 100.000 modal yang ditanamkan, 37.000-nya itu berhasil menjadi laba bersih atau berhasil memberikan keuntungan. Di sini bisa diartikan bahwa perusahaan sangat efektif menggunakan modal untuk menghasilkan laba. Jadi sekian untuk pembelajaran kita mengenai rasio profitabilitas, yaitu GPM, OPM, NPM, ROA, dan ROE. Kemudian jangan lupa untuk menganalisis tren rasio profitabilitas suatu perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga dengan begitu kita bisa lihat apakah rasio profitabilitas perusahaan itu menurun, stabil, ataukah semakin naik atau bertambah. Kemudian jangan lupa juga untuk membandingkan dengan perusahaan lain yang industrinya sejenis. Jadi kita bisa lihat posisi perusahaan ini sudah unggul atau masih perlu peningkatan.